Ayat ini adalah penjelasan ucapan dari pengikut Nabi Isa alaihissalam ketika Nabi Isa sudah mulai merasakan penolakan kaumnya, atau dia sudah mulai ditentang oleh masyarakat. Maka Isa pun bertanya kepada kaumnya, siapakah yang mau menolongku? Lalu kaum Hawariyun atau orang-orang pengikut setia Isa menjawab, kami akan menolong agama Allah. Dan juga mereka berdoa. Inilah doanya. Ini doa umat Nabi Isa. Rabbana amanna bima anzalta wa tawakkal rasul. Bahwa mereka telah beriman apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasul, dan mereka mengikuti. Dan mereka juga berharap faktubuna ma'as syahidin. Siapakah mereka ini? Orang-orang yang memberi kesaksian, yang dimaksud adalah umat Muhammad. Yang dimaksud adalah umat Nabi Muhammad, berarti termasuk kita. Karena orang-orang yang memberi kesaksian yang dimaksud inilah kemudian akan menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam dari tuntutan kaumnya. Allah bertanya kepada kaum Nabi Nuh, sudahkah sampai kepada kalian wahyuku, peringatan dan juga risalahku? Apa jawab kaum Nabi Nuh? Tidak ada seorang pun yang datang memberi peringatan kepada kami. Lantas Allah pun mengadili Nabi Nuh. Nabi Nuh bermohon, ya Allah, tolong hadirkan semua umat Muhammad. Jadi kita akan membela Nabi Nuh. Dan dari mana umat Muhammad mengetahui bahwa Nuh telah menyampaikan risalahnya? Kita temukan dalam Al-Quran. Kita sudah baca Al-Quran, ada surah Nuh bahwa Nuh telah sampaikan. Memang kaumnya tidak mau menerima. Jadi itulah yang dimaksud dengan as-syahid. Sama halnya juga berikut Nabi Isa akan ditanya oleh Allah, Isa, adakah engkau katakan aku ini salah satu di antara yang tiga, salisun salasa? Maksudnya ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu. Jadi ada Tuhan, ada Bapa Tuhan, ada Ibu Tuhan. Dan mereka yakini sebagai Tritunggal, tiga dalam satu. Lalu Allah bertanya, adakah kau katakan seperti itu? Tanya Allah. Tidak ada. Aku berani menyampaikan yang tidak ada ilmu bagiku, kata Isa. Dalam Al-Quran dikisahkan. Lalu siapa saksimu? Tanya Allah. Maka dihadirkan umat Muhammad. Sekali lagi ibu sekalian, yang dimaksud dengan waktu as-syahid dikatakan bersama orang-orang yang kesaksian adalah yang dimaksud mereka berharap bersama kita umat Muhammad. Jadi itulah kelebihan umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran akan kita dapati apa saja yang diikuti manusia atau dalam keadaan ittiba. Dan kita dapati dalam ayat terkait pertama pada Quran surah Al-Baqarah ayat 102. Manusia mengikuti bacaan setan. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur. Dan sampai akhir ayat. Artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu pada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya
malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Maka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka, dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli atau menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Dan sungguh Allah sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka tahu. Jadi dalam ayat ini surah Al-Baqarah ayat 102, Allah disahkan ada dua malaikat, Harut dan Marut, di negeri Babilonia, berarti sekarang disebut dengan negara Irak. Ada satu kampung sihir. Sekampung ini memang belajar sihir. Mungkin inilah yang dibuatkan orang Eropa filmnya Harry Potter. Memang sihir hebat. Siapa yang mengajari mereka sihir? Dua malaikat, namanya Harut dan Marut. Dia malaikat malakaini bila Harut dan Marut, dua malaikat kata Allah. Namun manusia menjadikan Sulaiman sebagai kambing hitam, atau dibandingkan Sulaiman penguasa. Sihir dipelajari untuk mencelakai manusia, tapi dijadikan Sulaiman sebagai kambing hitam. Mereka mengatakan Sulaiman yang mengajarkan, Sulaiman yang mengajarkan, Sulaiman yang mengajarkan. Sampai sekarang ilmu itu turun temurun masih berlalu. Misal, apa doa Nabi Sulaiman sehingga perempuan cantik, kaya dan penguasa yang bernama Ratu Balqis jatuh cinta padanya karena hebatnya bacaan Sulaiman? Itu sihir yang diajarkan turun-temurun. Dokter Makpelet, si Pakasi, si Patulu, Sulaiman ini dulu memakai meningkatlah. Allah membantah itu, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Setan yang mengajari manusia belajar seperti itu di masa kerajaan Sulaiman. Bukan Sulaiman yang mengajarkan. Wa ma kafara Sulaiman, kata Allah. Sulaiman itu tidak kafir, yang kafir itu setan. Dan juga malaikat tadi Harut dan Marut mengajarkan kepada manusia tentang ilmu-ilmu sihir, lebih dahulu menyampaikan kami ini adalah ujian bagi kalian. Jadi terserah manusia mau memakai atau tidak, tapi malaikat tetap mengingatkan jangan salah menggunakan, ulang salah obat kor. Sampai sekarang ilmu-ilmu ini masih beredar. Apa contoh ilmu yang mereka ajarkan? وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Ilmu sifat sirah-sirah. Dan dia macam sirah bayu yang ada sunnah taat bayu tinggal di bawah. Ada ilmu yang ada. Isi yang disebutkan Al-Baqarah 102. Siapa mengajarkan? Setan. Tapi anak bersihari tetap mempelajarinya on bacaan Sulaiman, memfitnahkan kepada Nabi Sulaiman. Jadi manusia mengikuti bacaan setan. Bacaan manusia sering mencari-cari tentang bacaan wirid atau sejenis selera yang terkait dengan Sulaiman. Ada batu cincin Sulaiman dulu ketika dia pakai, jin tunduk, makhluk hewan tunduk, manusia pun tunduk, bisa diperintah. Konon kabarnya cincin ini dilemparkan dalam lautan, lalu dicari digali oleh orang ditemukan. Sanarima sampai Indonesia dengan saya, orang-orang di Semayogya Siano. Itu hanya cerita hayalan untuk membuat agar barang ini istimewa dan mahal. Maka dicantol atau dibuat oleh Sulaiman sebagai kambing hitam. Dulu waktu Sulaiman memerintah, dia punya tongkatnya pun dicari orang. Dari itulah manusia sering mengikuti bacaan setan.
yang disebut dalam bentuk azimah, dibuat dalam bentuk wifi, dalam bentuk apa lagi, raja, dibuat sebagai pertahanan tubuh, perlindungan manusia, perlindungan umat. Jadi manusia dari masa ke masa memang banyak mengikuti bacaan setan. Dalam ayat 120 Allah juga menyebutkan bahawa manusia mengikuti agama Yahudi dan Nasrani. Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi walillah. Wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilmi ma laka min Allahi min waliyyin wa la nasir. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Jadi manusia juga sering mengikuti agama Yahudi dan Nasrani. Contoh, di saat Rasulullah masih berada di Makkah, orang-orang Yahudi menghormati Musa yang selamat dari kejaran Fir'aun, dan Allah selamatkan Musa bersama orang-orang yang beriman dengannya pada tanggal 10 Muharram. Maka mereka pun berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Lalu Rasulullah mendapati orang seperti itu, ditanya, kenapa mereka? Lalu jawab sahabat, ya Rasulullah, tidakkah engkau tahu bahawa Bani Israel selamat pada tanggal 10 Muharram? Lalu kami berpuasa untuk mensyukuri itu. Apabila Rasulullah, saya lebih berhak daripada kalian untuk memuliakan Musa, maka Rasulullah berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Banyak hadisnya. Dan ini juga telah disampaikan para ulama, para ustaz mubalik perihal tentang hadis-hadis kemuliaan 10 Muharram. Tapi setelah Rasulullah pindah ke Madinah, dia mendapati orang Yahudi dan Nasrani berlebaran, berhari raya, begitu semangat setiap tanggal 10 Muharram. Karena di Makkah orang-orang kafir, orang-orang musyrik Quraisy, di Madinah yang ada Yahudi Nasrani, kan musuh dalam Islam hanya ada orang munafik. Yahudi dan Nasrani keluar dari kota Madinah. Lantas Rasulullah tidak ingin meniru, mencontoh sama mirip dengan Yahudi. Maka apa kata Rasulullah? Maka untuk itu saya akan puasa dari tanggal 9. Tidak ingin meniru orang Yahudi. Saking tidak inginnya Rasulullah meniru agama lain, makanya Rasulullah puasa tanggal 9. 9 dalam bahasa Arab disebut dengan Tasu'a. Kalau 10 disebut puasa Asyura. Jadi Tasu'a dan Asyura itu periode Madinah. Banyak hadis menjelaskan itu. Cuma yang pertama tadi kadang sebagian hanya sebatas itu yang dipelajari dan sampai. Hanya suruh motor dia menghubungi puasa haram, berarti itu Madinah. Dia bilang usia dan hadis tentang Rasulullah telah hijrah ke Madinah, Rasulullah puasa 9 Rasulullah, karena tidak ingin seperti apa. Tapi setelah sekian lama tinggal di Madinah, turun surah Al-Baqarah ayat 183 berihal tentang ayat puasa Ramadan, maka Rasulullah tidak lagi berpuasa 10 Muharram. Benar-benar. Dari rumah sampai ilmu itu tidak mengarah sekian Rasulullah mengarah yang ini yang badan. Puasa tidak ada suara bisingnya badan dulu. Puasa puasa 10 Muharram tidak ada jatah puasa lawan itu bulan. Ayo paling benar. Puasa Ramadan yang lebih utama, tidak ada yang lebih baik dari puasa Ramadan. Dan itulah hukum. Kenapa Rasulullah menghindari ajaran agama Yahudi? Karena dia tidak ingin meniru mereka. Perihal sholat berjamaah juga sama.
waktu Rasulullah tinggal di Makkah, masing-masing umat Islam itu sholat belum berjamaah. Mereka sholat di Masjidil Haram, mereka beribadah yang sering diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga mereka hijrah. Setelah di Madinah, perlu dikumpulkan umat Islam untuk sholat berjamaah. Bagaimana cara mengumpulkannya? Punya usul, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita bunyikan lonceng? Ibarat lonceng kamu dengar bunyi jamaah di toko satu waktu. Rasulullah tidak ingin meniru seperti agama Nasrani. Tidak, anak Nasrani soalnya Rasulullah. Kalau tidak begini saja Rasulullah, usul yang lain. Kita nyalakan api unggun di atas Masjid Nabawi. Kita bakar entah apa di situ sehingga api menyala dari kejauhan nampak kelihatan sebagai pertanda masuknya waktu. Apa jawab Rasulullah? Saya tidak ingin seperti meniru agama Majusi. Jadi masing-masing tawaran sahabat ditolak karena selalu mencontoh Yahudi, Nasrani atau agama lain. Rasulullah tidak ingin. Maka di malam hari setelah mereka bermusyawarah perihal memanggil umat, maka mimpilah Bilal bin Rabah. Ya, ini dia. Roh kalimat-kalimat yang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Di pagi hari baru Bilal bercerita kepada Muhammad. Lantas Rasulullah mengatakan, kalau begitu Bilal, kaulah yang mengatakannya. Benda ini bermimpi dan tidak ada dalam agama manapun. Jadi itulah hati-hatinya Nabi Muhammad untuk tidak meniru orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan di zaman Rasulullah kan yang ada lampu minyak, tidak ada lampu solar listrik, lampu minyak. Dalam memadamkan api, Rasulullah tidak ingin meniru orang Nasrani. Karena hebatnya, mengitupi lampu itu. Karena orang Nasrani akan meniup lilin, meniup api. Oh, tinggal ingin dua dinamita meniru-niru. Bagaimana tu di tumpung tay? Ulang busi jauh, ulang busi tay. Dengan tumpung di mana jauh? Tutup no, nih. Ditutup sehingga mati lilinnya atau mati lampu cimpor ni, atau lampu botol ni. Indah tu lah. Pokoknya itu le yombus, ayam fanatik na orang tua le. Urusan narin dah, nak orang mari pangulu lilin. Kita urusan kue tar, baik lilin Malaysia, baik Malaysia 99 tahun ni. Ulang tahun ke 99. Anak yang pun musnah tu bang, anak di bawah punya, mak orang cici. Oh musnah tu, menarik kenapa sih kenapa ya? Saya tidak tahu. Ikan meniru agama Nasrani. Rasulullah tidak ingin. Apalagi perayaan Natal, tahun baru, tidak ingin Rasulullah meniru seperti itu. Tapi manusia banyak mengikuti. Itulah manusia. Dari masa ke masa banyak mengikuti ajaran Yahudi dan Nasrani. Berikutnya pada ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi. Dan ayat sampai akhir ayat. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul atau Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Jadi dalam Al-Baqarah ayat 143, Allah memalingkan arah kiblat yang semula ke Baitul Maqdis Palestina menuju Masjidil Haram. Allah palingkan.
dan di situ terjadi perbedaan pemahaman di kalangan manusia. Ada yang tidak mengikuti, ada yang mengikuti. Jadi persoalan kiblat dari zaman Rasulullah sampai sekarang memang tetap bertahan masalah itu. Ada yang mengikuti, ada yang tidak. Karena tujuan pengalihan kiblat itu adalah agar Allah melihat siapa yang mengikuti Rasul, siapa yang tidak. Itu sebagai bentuk strategi siapa yang mengikut siapa. Dan sampai sekarang pun perasaan itu tetap ada. Pengurus lama mempertahankan kiblat lama, berganti pengurus baru. Bagaimana kita buat arah kiblat ini agak miring ke kanan, biar kita lihat siapa yang patuh dengan kita. Memang dari masa ke masa begitu. Mulai sebenarnya dulu dari semua ini. Pagi dan main Rasulullah ditunjuki oleh Allah agar semua umatnya yang ikhlas patuh kepadanya. Yang ingkar, yang membantah tidak patuh. Apalagi orang munafik, orang Yahudi dan Nasrani. Supaya asing-asing pun saja kan tinggal Yahudi imam, tinggal Nasrani imam. Karena Yahudi dan Nasrani tetap mengarah ke Baitul Maqdis, Palestina. Sementara umat Muhammad menghadap ke Masjidil Haram. Musa taringa semua di persoalannya. Ada Ka'bah itu sama ada Masjidil Haram. Di masalah persoalan dari masa ke masa. Makanya negara punya aturan. Di Indonesia ditetapkan tidak boleh mengarang dan mengada-ada dalam arah kiblat tanpa persetujuan Badan Hisab dan Ruqyah dan penentuan arah kiblat di Kementerian Agama. Makanya masjid-masjid jika terjadi sengketa arah kiblat harus melapor ke Kementerian Agama. Mereka akan turun bawa alat, mereka tetapkan dan mereka istakan di bawah sumpah Al-Quran. Wallahi billahi tallahi, kami bersumpah dengan nama Allah, arah kiblat ini telah diakurasi. Tapi kadang-kadang pengurusnya tidak. Maru itu di tapi maru ditanya. Alai mena maru alai mesti perasaan alai maru. Bahan kalau belajar ilmu falak, banyak orang yang sarjana hukum Islam belajar mempergunakan teori, menghitung bagaimana akurasi rakib dan mengenali perasaan alai perasaan manusia. Kan susah. Maka orang-orang yang mengarahkan rakib atau mengalihkan diri seandainya salah, ya bagi mereka kesalahan dan dosa itu. Kalau mau meninggalkan aina dosa saja begitu ya. Orang yang sholat di belakangnya tidak pernah salah dan keliru. Karena mungkin alap-alap riba sing-sing kan. Harus lurus, harus lurus dan rapat. Jadi seandainya salah dan keliru, orang yang menetapkan itulah yang mendapat dosa. Mudah-mudahan baik dosa ini ya sama dalam semua hari raya atau sholat Jumat, sholat fardu saja kan. Jadi mereka lah yang akan menanggung. Karena dari masa ke masa ujian pengikut Rasul itu Al-Baqarah 143 lewat arah kiblat. Jadi negara sudah mengatasi agar ustadz ini dengan ustadz sana, agar kelompok ini dan kelompok sana tidak bertikai, maka negara menghadirkan keputusan dalam penentuan arah kiblat. Kementerian Agama harus berperan aktif dengan menerbitkan surat dan juga mereka disumpah di bawah Al-Quran. Disumpah ini adalah mengajarkan persoalan arah kiblat sholat. Tidak bisa mengarang dan mengada-ada. Dia benar-benar orang pulau dasar kiblat tahu mengulangnya doang. Ini menurut ilmu. Apalagi ini dia matanya hari ngana ahlinya ya. Sedangkan di IAIN di UIN secara khusus Fakultas Syariah membahas atau yang punya gelar-gelar sarjana hukum Islam yang mempelajari tentang akurasi arah kiblat dan penentuan jadwal sholat. Jadi ibu sekalian, itulah ujian buat kita dari masa ke masa. Maka siapa yang beriman, yang ikhlas, yang tulus, dia akan tetap beribadah. Secara umum sama ada ujian. Fa aina ma tusamma wajhullah.
arah mana pun kita solat tetap menghadap kepada Allah. Jadi terserah, mereka tukaran jadi, lurus jadi, dia jadi negara, kita tetap beribadah karena kemana pun kita arahkan tetap menghadap kepada Allah. Tapi seandainya salah dan keliru, alam nama merubah mana dosa. Alam nama merubah sampai untuk dunia, dosa hati manusia dia lain, nah risiko. Dan Allah tetap menguji kita dengan berikutnya 145. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala in ataital ladina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminaz zalimin. Dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat atau keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang yang zalim. Itulah tantangan buat Muhammad. Kalau dia mengikuti keinginan orang lain, Allah telah mengajarinya arah kiblat ke Masjidil Haram. Kalau dia ikuti ucapan atau kalimat-kalimat yang tidak baik dari Yahudi dan Nasrani, lah tidak akan bisa mendapatkan hati mereka. Bahwa dengan Allah seandainya ilmu pun sudah isi ayat-ayat itu, bukti-bukti lah. Hidup sudah ilmu lah. Ibrin fotokopi hoina sudah penjelasan dari masuk besar Allah dalam Al-Qur'an 145. Tapi kalau kau ikuti keinginan mereka, engkau akan menjadi orang yang zalim. Jadi kan serba salah Nabi Muhammad. Kalau dia pertahankan apa yang Allah sebutkan, orang lain akan mencela. Kalau dia perturutkan, Allah tidak akan membela. Jadi ibarat penanggungan di Nabi Muhammad. Dan begitu juga penderitaan ahli ilmu atau para ulama, para ustaz melihat satu kesalahan diluruskan oleh ibarat dalam beliau juga di sama atau kita mengalami kerugian karena mandung merasa benar. Tapi ketika ibadah indah mana kesalahan itu lagi bertahan dari serba, itulah yang diderita oleh Nabi Muhammad. Tapi keyakinan yang dimiliki oleh Rasulullah, biarkan manusia mencela dan menghina selama Allah tidak menjauhinya atau menjauhkan. Jadi menurut sini para ulama nggak mau banyak orang dari saudara, namun penting Allah meridhoi dan merestui. Jadi penderitaan ketika Rasulullah menghadapi pengalihan arah kiblat, ada yang mengikuti, ada yang menentang. Jadi namun betul-betul hingga nilai Muhammad ni kalau ilahi ko besudi ayat-ayat itu belum mulai nggak mampu, nggak masuk. Berikutnya penyesalan para pengikut 167. Wa qala alladziina ittaba'u lahu anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yuridu Allahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Ketika di hadapan Allah akan ditanya, siapa yang kau sembah, patung, berhala, maka hadirkan patung dan berhala itu. Tidak bisa membela orang yang menyembahnya. Umat juga sama. Ketika dia mengikuti seseorang, maka yang diikuti itu akan dipanggil. Apakah kau mengajarkan seperti ini? Betul. Dungi bodohnya di Tuhan kuasa sore yang beritahu terang akal manusia. Ning orang yang diikuti. Bisa yang diikuti manusia, bisa korin. Korin artinya jin
yang mendampingi manusia. Manusia akan berdebat dengan kurirnya atau dengan setan yang mendampinginya. Kenapa kau tidak sholat? Karena setan menggoda aku ya Tuhan. Maka setan itu dihadirkan, kurir itu dihadirkan. Adakah kau menggodanya? Saya berlepas diri. Tidak pernah saya menggodanya. Memang dia selama jumlah kurir setan. Akhirnya manusia-manusia seperti ini menyesal. Bagaimana Allah? Juga tidak ada kesempatan sekali lagi dalam dunia. Indah dia memepayu ustad naunan ulama naunan tokoh naunan pimpinan naunan Tuhan naunan sesembahan naunan. Namun ini perkataan yang sia-sia karena sudah di hadapan Allah. Maka untuk itu tentukan siapa yang kita ikuti, Allah dan Rasulnya. Maka kalau Allah dan Rasulnya diikuti, yakinlah kita tidak akan tersesat. Maksudnya selama ada perintah Allah dan Rasulnya disampaikan seseorang ikuti. Ulang antum dengi, aku dengi ruang ubah ni kan ni deh. Ketika kita ikuti maka kita mengikutinya, bukan mengikuti Allah dan Rasulnya. Tapi seandainya disebutkan Allah berfirman begini, Rasulullah mengatakan begini, maka pada hakikatnya indah mengikuti Ustaz, mengikuti Allah dan Rasulnya. Ustaz hanya mubalik, menyampaikan. Tapi seandainya dia punya pendapat, anggapan dapat kuasa orang doni nggak cocok di ruang guna ikuti. Karena ada pendapatnya laksanaan, anggapan dapat kuasa, nah dengan satu masalah melaksanakan haji itu Yaman ni, kan dia. Ya, anggapan ada jodoh pendapat kuasa, nah orang di pahalu nak keheja melaksanakan ibadah tu Irak untuk menziarahi kuburan dicucuni Rasulullah gunakan pahala ini kan pendapat niat atau orang ingin berziarah berkunjung ke India kan pendapat masing-masing. Tapi kalau Allah dan Rasulnya sudah mengemukakan hukum disampaikan kepada ulama, kita ikuti pada hakikatnya, tidak mengikuti Allah dan Rasulnya. Tapi yang tidak ada dalam Quran dan hadis disampaikan oleh orang lalu kita ikuti, maka kita sebenarnya mengikuti seseorang. Nanti di hadapan Allah akan disidang, dihisab. Ternyata dia berlepas diri. Ngari yang menyelamatkan kau. Karena anjir ni nana ulama. No jauh sudah tidak melakukan ibadah hijau berpuluh tahun. Lalu dia berhisab. Ngada menilai pun tenda. Al-Qamar Qur'an ini mana bertanggung jawab berlepas diri. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka tidak akan pernah keluar dari api neraka. Berarti selama di dalam neraka. Jadi itu penyesalan para pengikut. Jangan karena ego atau karena sentimen atau bergoyak niruah itu menempuh kebenaran sehingga tertolak. Abu Lahab sadar akan kebenaran dakwah yang disampaikan Nabi Muhammad, tapi karena ada sentimen, ada kecemburuan yang patut mentohau dana, ia anakku deh, mana membiayai hormatan ala siapa dia ning Allah beratkan gengsi kan. Abu Jahal juga sama. Anggo dia lain sudah jabatan di Muqawwam harus bizidai dengan Abu Jahal. Berarti persaingan politik. Abu Sufyan juga sama, tapi akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Jadi sekalian, kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad diakui oleh lawan-lawannya. Apa yang menyebabkan mereka menentang kebencian yang ada dalam hatinya? Jadi dari masa ke masa juga sama. Nih sampai mi yang benar deh dengan mau yang ruannya kian dulu. Ahli itu misalnya di sudah, dia benar ini. Baik nahwari manurangkona, sugari halak na dihormati na disegalinya menyampaikan, yakin dia. Tapi namun papaman mikan luar nasihat ngayakinnya. Seandainya pajuli sampai ruko siang sada kebenarannya. Lalu suatu saat disampaikan gurunya usia kebenaran sama ilmu. Pas suon ni lukon mingai tarimuya. Asok benda pajero imo.
Kalimat kebencian hebat. Itulah Allah. Itulah Allah. Bisa dengan minum kehormatan lain guna semua dengan markosa di haram di mo. Haram ni harko. Marko yang manut ilmu itu pura. Haram semua itu lekar itu semua ni. Allah berjawab benar. Boleh pajul mandok na. Jadi karena kebencian sampai sekarang sifat itu tidak ada pada manusia. Bisa pilih Ustaz Nawawi dan Nabi benar no. Cuma aku yang kian ruannya Ustaz. Lalu benar itu lagi apa? Tesugan pajul gurunya yang mandok nah itu punya me. Tapi na pajul Ustaz Nawawi mandok na lalu siapa kini-kini dikurang Ustaz Nawawi sama lalu yakinnya anak pajul Ustaz Nawawi mandok mulai dari dulu masuk ini manusia. Jadi harus sabar memang manusia ini Allah. Tapi nanti di hari akhirat yaumil hisab, para pengikut yang salah dan keliru akan menyesal. Walakin ataita alladziina utul kitab, seandainya kembali anak-anak menjadi kitab ini, law anna lana karratan fanatabarra'u minhu. Kami tinggal pun malai joloni Tuhan kali pertanggung jawab pun kalai tinggal kalai malai. Sundi direct pun kalai yang menjawab hisab. Ami hino, ami caci maki masukkan oleh Allah kami Tuhan dalam dunia. Ning manusia. Tapi kami artinya apa ini salah kan? Makanya harus hati-hati mengikuti Allah dan Rasul. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 170. Mengikuti tradisi. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya, padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Ketika disampaikan Rasulullah ke manusia bahwa Allah itu ahad, ini hanya sesembahan, ini adalah tradisi, biar maju Tuhan ini. Tradisi nenek moyang kami pertahan berminggu. Rasulullah pada suri pada ini mengenai Rasul. On tradisi dan adat istiadat bisa ditahu bahwa ada istiadat nampun saya berharap ini. Maka yang ulang terlalu fanatik kita tu hukum adat. Kami fanatik pada hukum agama. Ada hukum adat istilah apa ini? Hukum yang tay. Najmul Sundudi atau Najmul Nawrubi kan ini ngapir agama saja agama permanen PDB animisi itu sebenarnya Islam ibadah betul namun sebenarnya betul. Jadi misalnya kalau kita musim baju mengalu mereka pangkal ujung lain tersebut dalam ujung bahasa Indonesia suni itu ajaran yang mentai dan juluh jumlah dijawab tu banyak nasirik dengar ujo sirik mulia tu hamanggo kita Rasul saja ditentang orang saat ini mereka lebih memilih adat istiadat dan ajaran nenek moyang. Jadi memang itulah manusia mengikuti tradisi. Nah penting orang beriman orang Islam ku selamatkan diri, selamatkan keluarga. Dalam memang berkata memikirkan indah sifatnya lain. Patut diri patut keluarga jalan siali alai me. Mungkin dapat kuih aja bersampai orang tu. Orang masuk kali tinggal tu. Harus orang menyelamatkan diri sendiri ngari selamatkan. Dimana maksudnya Allah? Engkau Muhammad bukan penjaga mereka. Maksudnya pada di tanah indah si parutnya lagi kita ngalah nabo. Lalu Al-Quran mengikuti langkah setan.
208 Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Ibu sekalian, langkah setan ada dua secara garis besar. Pertama, dia akan menghalang-halangimu dari jalan ibadah. Itu langkah setan. Ketika tidak mempan menghalang-halangimu dari jalan ibadah, maka dia akan buat langkah kedua. Dia akan mendukungmu melakukan ibadah, tapi menghadirkan dalam hatimu sok paten. Ini langkah setan. Salah Allah ini dalam urusan pada hakikatnya dia telah terjebak dalam langkah setan. Jadi apa bedanya dengan orang yang bersyukur melihat seseorang tidak sholat, syukur Tuhan. Aku kakaknya berkaitan Allah tengok video, syukur pada Tuhan. Aku ini hubungan dong dia tamat sekolah agama ya. Tamat dia sekolah berbuat tinggi kalau ada saja dalam dia mau video. Jadi beda rasa syukur dengan langkah setan. Jadi langkah setan secara garis besar dua. Pertama dia akan menghalang-halang jalan sholat, jalan beribadah. Kedua akan membuat sok paten, sok nyamuk. Kalau pada profesional penyakit napa, maling pol. Dia beda malingnya asal umur ya. Bacaannya mana pasihna, lainnya salah. Hafilannya mana bahadna. Alat tolong sama tolong sana. Berbakat mereka. Jadi mana apabila dari hati-hati langkah setan itu secara susah dua. Bukan berarti kita telah melakukan ibadah telah selamat dari langkah setan. Dia akan mendukungmu dan dihadirkan dalam hatimu merasa paling hebat. Atau dalam Al-Quran merasa sok suci. Dia merasa paling suci. Yang lain ini salah semua. Itu langkah setan. Allah mengatakan jangan ikuti langkah setan. Ketika muncul perasaan seperti itu maka beristighfar, mohon ampunlah sehingga setan itu semakin menjauh dari godaan kita untuk beribadah. Lalu berikutnya surah ketiga ayat ke-7. Allah menyebutkan والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله sampai akhir ayat. Dialah yang menurunkan kitab atau Al-Quran kepada Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab atau Al-Quran. Dan ada yang mutasyabihat. Adapun orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan. Jadi inilah hati yang condong pada kesesatan. Jadi orang-orang yang condong pada kesesatan hatinya akan mencari-cari takwil dalam ayat mutasyabihat. Apa makna nun, apa makna qaf, apa makna shad, apa makna Toha, Yasin, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, Surah Kaf, Ayat, Ain, Surah, Alif, Ain, Sin, Qaf, karena hati mereka condong pada kesesatan. Ditambah lagi dijadikan ini sebagai bentuk-bentuk azimat atau wifik atau ada. Misalnya dalam buku Sugari Hasimat dicuba buka ko ini bahasa di Toha, Yasin, Nun, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, Surah Kaf, Ayat, Ain, Surah, ini di sini. Ayat itu syariat. Kenapa mereka mencantumkan itu? Karena hati mereka condong pada kesesatan. Adapun Al-Quran bisa menolak kemudaratan atau Al-Quran bisa mendatangkan manfaat apabila diamalkan, apabila dibaca, bukan dituliskan atau dijadikan sebagai azimat atau wifik. Dibaca Al-Quran ini menjadi obat ibadah, madaw penyakit yang malkon selamat di besian neraka atau terhindar dari berbagai macam kesulitan. Tapi kalau hanya dituliskan
Itulis ko, labi dus do ay labi gino. Ayun masuk TBC orang na manginom na. Ay kitid naman ito na inom na. TBC yun yun. Yang terakhir surah Al-Imran ayat 31 mengikuti Rasul sama dengan mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosa. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tuhan berdoa luar biasa bahan di dosa kesalahannya yang berminum parema alatna kasar karakternya sehingga ia ingin membunuh Muhammad. Kan? Jangankan orang lain, bunuh yang membunuh tahunya mati. Ini Muhammad. Ingin dalamnya anak lain. Kan? Ternyata lahirul adamu menurut keluar itu ya ditimbu yang membunuh mati Umar dalamnya. Ketika dia mengikuti Rasulullah, maka semua dosa-dosa Allah habis. Begitu juga dengan sahabat yang lain. Ikrimah bin Abu Jahal, Roda binta di waktu Fathu Makkah, Yalu yang kalah. Iya dia cepat kali nak kalah. Iya dia 40 kali nak kalah. Tidak memang habis sudah. Pasukan kan mengarami. Senjata habis. Akhirnya lahan piang. Dia negeri kada boleh nak minta kamu kita. Aku minta keselamatan ini masuk Islam ko. Marsyahadat kutu Muhammadi dengan dulu mula. Lalu diterima Rasulullah masuk Islam. Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal. Masuk Islamnya di bawah Rasulullah dan semua dosa-dosanya hapus dia. Lalu orang jahat benar Abu Jahal dan anaknya. Tapi setelah dia masuk Islam, Allah ampuni semua dosa di mana sama dosa yang lain. Kamu surah aku yang punya ngaruh naiku dengan anakmu surat kembali. Umatnya orang kumar begini membunuh saya. Upamati orang dan kalau upamati dengan orang meninggal yang mati, budaya kepada orangnya dengan orang lalu, tangis, anaknya mengganggu, dia benar-benar menangis kan? Jadinya seorang senai dapat itu, waktu emosi saja lagi mengganggu, lagi meraih, jadi orang yang sebenarnya itu dosanya seperti itu Allah. Oh ini ada sahabat yang besar. Apa seorang yang punya Allah besar? Allah ampuni. Tertentu kita dari orang yang Allah besar ini. Ikrimah memerangi Rasulullah, menentang dakwah. Tapi pada akhirnya masuk Islam. Allah ampuni dosa kesalahan. Oh ini hanya semua dosa. Kan? Paling mengacu dengan lumayan malu. Kalau perintahi ngai kerja. Udah kesuni miliar dan jangan pernah meragukan ampunan dari Allah. Orang yang pernah dosa kesalahannya dilimpahkan dari kita, Allah ampuni. Mestinya pemilih dalam surah Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, dalam najul ilaihim Tuhan kutu alai mendapat nikmati. An'amta 'alaihim. Seorang ini atau Usman, yang boleh milik Islam beda. Seperti sahabat-sahabat yang lain, Salman Al-Faris, Ketokin berkunci agama, berkunci pengajian sampai masuk Rasulullah. Ngada masih urus di Salman B, pengajian dalam Yahudi Nasrani, Zoroaster, Kristen, Koptik sudah persoalan. Atau mana seorang seorang diterima kita dari cinta mencintai Allah adalah sama dengan mencintai Rasulullah. Mengikuti Rasulullah sama dengan mengikuti Allah. Maka dalam Islam
Allah sebagai hukum tertinggi lewat Al-Quran, Rasulullah di bawahnya sebagai penjelasan Al-Quran itu yang disebut dengan hadis. Allah menyuruh Nabi Muhammad ini praktiknya itu oleh hadis. Ini sahabat ni dari mata nalai, alai banyak syurga. Ia ajar berkali muslim buat nalai, imawar bertabiin. Karena mencari itu makan umar, tuan dunia, anak dan kerja itu mesti kaum dunia, iman tabiin. Lalu mencari muslim betul iman tabiin. Lalu mencari muslim betul iman generasi di para ulama. Menulis Imam Hanafi, mazhab Hanafi, menulis Imam Malik, mazhab Maliki, menulis Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, menulis Imam Ahmad, mazhab Ahmad. Baru setelah itu Rasulullah itu baru masih tulis pun hadis-hadis saja. Orang masih Muslim tulis pun hadis saja. Mudah masih kritis. Jadi itu sebenarnya kan menjahit nama dua berita. Masih sempurna dua orang. Ulah mendengar ada dunia mencintai Allah sama dengan mencintai Rasul. Mengikuti Rasulullah adalah mengikuti Allah. Maka orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya, dunia akhirat akan selamat. Tapi yang tidak kita ikuti bacaan setan, ajaran Yahudi, mengikuti keinginan orang lain, atau mengikuti tradisi, mengikuti nafas setan, atau mengikuti hati yang condong pada kesesatan, kita akan menyesal dunia dan akhirat kita akan selamat. Sampai sini dalam kajian kita,